Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, anugerahmu yang telah memberkati kami. Pagi ini kami boleh ada di tempat ini, memulai ibadah di tempat ini pertama kali. Di dalam rasa syukur kami untuk anugerahmu, kami boleh dihantarkan datang ke tempat ini. Maka kami merindukan untuk boleh terus diperkenankan memuji, memuliakan namamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami hadir. Kami menerima undanganmu. Kiranya Tuhan sendiri yang berbelas kasih memperlayakkan setiap kami. Dan saat ini kami merindukan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami minta belas kasih Allah. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menyatakan isi hati-Mu, bukan agenda manusia, tapi menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah. Berkati setiap kami yang hadir, buka hati pikiran kami, telinga kami, menjadi orang-orang yang mau terus belajar, mau terus bertumbuh dalam kebenaran, untuk dipimpin oleh firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Kita membuka dari kitab Efesus pasal 2 dari ayat yang ke-19 sampai 21. Sebagaimana brosur yang kita terima Bapak Ibu sekalian, di dalam ke depan ini waktu beberapa minggu, mungkin bulan ke depan, kita di gereja ini akan terus membicarakan tentang tema gereja di dalam minggu-minggu ke depan. Dan kita mulai hari ini dari berita tentang bagaimana gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah bumi. Sebagai bagian dari tanda kehadiran kerajaan Allah. Mari kita sama-sama membaca dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai yang ke 20, kita baca sampai 22 ya, kita selesaikan sampai 22 keempat ayat ini, sama-sama kita membacanya. Efesus 2, 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sekali lagi saya bacakan ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, bukan lagi tamu, melainkan bagian dari keluarga kerajaan Allah, warga dari orang-orang kudus, anggota keluarga kerajaan Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehadiran kita di tempat ini, kita datang ke dalam gereja. Tentu kalau kita bertanya dalam hati kita bahwa setiap kita masing-masing pasti punya ekspektasi, yang namanya ekspektasi atau pengharapan waktu kita datang ke gereja. Atau kurang lebih pertanyaannya gini, ngapain sih kita datang ke gereja? Setiap orang punya ekspektasinya masing-masing, punya harapannya masing-masing datang ke gereja. Ada orang yang datang ke gereja ya mungkin karena diajak keluarga atau sahabat atau temannya. Ada orang yang datang karena ya ada lagi yang lebih seperti lebih rohani, datang ke gereja ya untuk berkat. Ya datang ke gereja ya supaya diberkatilah gitu. Ada orang yang datang ke gereja seperti mencari damai. Di tengah-tengah segala peliknya masalah hidup, ya datanglah ke gereja. Nanti di gereja itu mendapatkan damai. Ada orang-orang yang juga merasa kesepian, maka datanglah ke gereja karena gereja itu tempat menjadi sebuah komunitas. Setidaknya komunitas di luar itu nggak bisa dijaga aneh-aneh gitu ya. Gereja paling tidak lebih baik lah. Maka datang ke gereja demi komunitas. Ada yang lain. Kenapa ke gereja? Ya karena senang nyanyi aja. Di gereja itu senang gitu ya. Ya sudah yuk kita datang ke gereja, senang, terhibur dan segala macamnya. Yang lain ada orang yang suka ke gereja, mungkin orang yang datang ke gereja GRI ya. Kenapa? Suka belajar. Di situ pikiran saya dipuaskan. Atau macam-macam harapan yang lain ya. Setiap orang punya harapannya masing-masing datang ke gereja. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara sekalian, ketika kita datang ke dalam gereja, benarkah gereja hadir di tengah-tengah dunia ini hanya untuk sekedar melayani atau mensuplai atau memenuhi ekspektasi dan keinginan manusia? Untuk itukah gereja hadir di tengah-tengah dunia? Dan menjadi pertanyaan yang sama kita tanyakan di dalam gereja
disunter di tempat ini, GRI disunter di tempat ini. Apakah gereja ini didirikan dan dimulai saat ini dengan tujuan yang demikian, hanya untuk melayani manusia? Tentu tidak, tentu tidak. Tapi untuk apa? Nah, ini yang kita mau gumulkan di tengah-tengah firman Tuhan untuk kita dengar pada hari ini. Di tengah-tengah zaman hari ini kita terlalu berduka untuk melihat gereja ya, di mana ada begitu banyak gereja didirikan dengan dasar atau tujuan yang sudah begitu menyimpang. Di satu sisi kita bersedih melihat gereja-gereja di Eropa yang sudah ratusan tahun tapi satu-satu ditutup. Kenapa? Nggak ada lagi jemaatnya. Akhirnya berubah. Nggak sedikit gereja yang jadi masjid di sana, tidak sedikit gereja yang bahkan jadi kafe atau lebih mengerikan lagi jadi nightclub. Banyak sekali saudara-saudara sekalian. Di sisi lain kita melihat di Indonesia, ya ada rasa syukur kita melihat di Indonesia ada semakin banyak gereja yang dibangun. Khususnya di tengah-tengah kota-kota bahkan sampai ke daerah-daerah gereja satu-satu dibangun. Tapi di balik rasa syukur kita, di sisi lain kita harus gentar dan kita harus meratap menangis. Karena ternyata di balik pembangunan-pembangunan gereja semakin banyak orang mendirikan gereja justru sedang melawan Tuhan bukan sedang menggenapi kehendak Tuhan. Di antaranya kita melihat realita gereja. Gereja dibangun di atas dasar bisnis. Tempat ladang uang katanya. Teologi kemakmuran menjadi berjamur di tengah-tengah zaman ini. Menjadi satu jualan yang paling indah. Orang pikir buka bisnis susah, jatuh bangun, bangkrut. Ya sudah, bisnis gereja saja. Jual Yesus itu lebih menguntungkan, lebih gampang. Yang lebih laku. Orang dibuai, orang dihibur, orang merasa terberkati, pasti akan uang banyak. Ini menjadi motif gereja dibangun pada saat ini. Gereja pecah bukan karena kepekaan mengerti kehendak Tuhan, tapi karena bisnis. Di sisi lain, gereja-gereja yang dibangun seperti motif opium. Ada filsuf yang bilang ini ya, tapi diterjemahkan lebih dalam lagi. Yaitu gereja jadi sebuah tempat untuk memberi efek tenang. Gereja itu membius, gereja itu membuat orang hanya untuk urusan emosi saja. Tanpa sadar, gereja menjadi tempat membuat orang bodoh. Dan hanya beriman kepada hal-hal yang supernatural atau tahayul, mistis. Ini yang menjadi tempat di mana memuaskan emosi katanya. Inilah gereja yang mengerikan di tengah-tengah zaman ini. Ada lagi gereja yang lebih parah lagi menjadi sama dengan dunia. Pokoknya apapun yang asik di dunia langsung adopsi, cepat-cepat masukkan ke gereja. Selama itu fun, selama itu menyenangkan, ayo masukkan ke dalam gereja. Yang penting semuanya happy. Tidak apa-apa kan? Yang happy-nya kan pokoknya di dalam Tuhan. Pokoknya di dalam Tuhan ini entah dari dasar apa. Gereja tidak menjadi beda atau hampir-hampir sama dengan nightclub. Yang penting sebuah euforia di dalamnya, utopia kebahagiaan palsu yang ditawarkan. Tidak beda dengan nightclub. Belum lagi saudara-saudara sekalian, kehidupan gereja yang tidak mencerminkan firman Tuhan. Cara hidup orang Kristen yang katanya kita hidup di dalam gereja, tapi begitu keluar dari gedung gereja kita menjadi sama dengan dunia dalam kehidupan yang menjadi batu sandungan. Tidak ada dasar firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita sehingga waktu kita kembali ke dunia, hidup kita sama dengan orang di luar sana. Cara hidup kita itu menjadi hidup yang mempermalukan nama Tuhan. Dan ini yang membuat nama Tuhan dipermalukan bukan dipermuliakan. Ini realitas gereja. Di sisi lain gereja juga mengalami ironis. Gereja yang merasa diri tidak kompromi dengan dunia. Oke, kami beda kok dengan semua yang tadi yang disebutkan itu. Ini kami gereja yang benar. Kami tidak mengejar kesenangan, kami mengejar kebenaran. Kami tidak kompromi dengan dunia. Tapi di tengah-tengah gereja yang seperti ini justru menjadi gereja yang semakin dingin, semakin kaku. Jadi sebuah keberadaan yang eksklusif, tidak ada urusan dengan dunia. Inikah gereja saudara? Inikah gereja? Tentu tidak. Tentu tidak. Lantas untuk apa kita datang ke tempat ini? Untuk apa kita menjadi gereja di tempat ini? Nah ini yang saya mau mengajak kita untuk merenungkan, jemaat sekalian, sebenarnya apa itu gereja? Apa sih gereja? Mengapa gereja harus ada di tengah-tengah dunia? Atau jangan-jangan gereja tidak harus ada di tengah-tengah dunia? Kalau enggak harus ada, ya sudah kita enggak harus datang ke gereja kan ya. Maka ini menjadi pertanyaan yang serius untuk kita pikirkan. Dan baru kita jawab ke dalam diri kita, mengapa kita perlu masuk ke dalam gereja?
3 pertanyaan dasar untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Apa itu gereja sebenarnya? Mengapa gereja harus ada di tengah-tengah dunia? Benarkah gereja harus ada di tengah-tengah dunia? Dan mengapa kita perlu masuk ke dalam gereja? Yang ini akan kita bahas dalam hari ini, dan di dalam minggu-minggu selanjutnya kita akan terus menggali kedalaman kelimpahan anugerah Allah di dalam gereja. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan tentang apa sebenarnya gereja. Apakah gereja untuk mensuplai seluruh perasaan manusia? Apakah gereja tempat seperti manusia dipuaskan dengan dahaganya? Bukan itu tujuannya. Tapi dalam hal ini kita melihat kepada firman Tuhan yang kita baca, dan di dalam banyak sekali berita tentang gereja. Di dalam 1 Korintus tentang gereja, di dalam kitab Efesus dari pasal 2 dan pasal 4 tentang gereja. Di dalam Filipi semua surat-surat berbicara tentang apa signifikansinya, apa seriusnya gereja. Pertama, Bapak Ibu sekalian, gereja adalah institusi yang didirikan langsung oleh Allah. Gereja adalah institusi yang langsung dibentuk oleh tangan Allah. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada 2 institusi yang langsung didirikan oleh Allah. Di dunia ada begitu banyak institusi. Institusi pendidikan, itu sekolah, institusi pemerintahan, institusi militer, rumah sakit, dan macam-macam yang lain. Banyak sekali institusi. Tapi tidak satu pun dari situ yang langsung didirikan oleh Allah. Alkitab mencatat hanya 2 institusi yang langsung dibentuk oleh Allah sendiri. Pertama di dalam perjanjian lama, kedua di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama dikatakan Allah membentuk institusi tertua, institusi pertama, dan menjadi institusi terpenting, yaitu keluarga. Dari kitab Kejadian penciptaan pasal 1 sampai kepada pasal 2, Tuhan langsung menetapkan manusia sebagai keluarga, di mana tangan Allah sendiri, bukan hanya dengan berfirman, dikatakan Allah membentuk manusia menurut gambar rupa Allah. Dan dari situ manusia diberikan perintah untuk berkuasa atas alam dan beranak cucu. Menjadi satu institusi pertama, yaitu keluarga dari tangan Allah sendiri. Ini institusi tertua. Ini institusi yang pertama didirikan Allah. Tapi setelah itu muncullah yang namanya pemerintahan, pendidikan, dan segala macam. Yang tentu di dalam izinnya Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Tapi bukan langsung dari inisiatifnya, dari tangannya Tuhan yang membentuk. Tapi yang kedua, di dalam terang perjanjian baru, setelah di mana perjalanan kehidupan manusia jatuh dalam dosa, di mana manusia harusnya menerima penghakiman dan penghukuman dari Allah, tapi kasih setia Tuhan terus berjalan. Institusi kedua yang didirikan Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu gereja. Matius 16 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus sendiri yang mendeklarasikan berdirinya gereja. Di atas Peter, batu karang, berdirilah gereja. Maka dengan cara Yesus Kristus harus inkarnasi ke dunia. Di dalam institusi pertama Tuhan mencipta dengan tangannya, dia membentuk manusia dan menjadikan keluarga. Di dalam terang perjanjian baru lebih radikal. Institusi kedua harus dibentuk dengan cara Yesus Tuhan. Dia yang mulia, tapi dia rela datang menjadi manusia. Bukan hanya urusan penebusan untuk keselamatan perorangan kita. Yesus datang, Yesus selamatkan saya mati masuk surga. Bukan. Kedatangan Kristus menjadi dasar untuk berdirinya gereja. Karya Kristus justru tujuannya untuk mendirikan gereja. Jadi jemaat sekalian, gereja bukanlah organisasi yang didirikan oleh manusia. Gereja bukan didirikan atas dasar untuk melayani keinginan atau agenda manusia. Melainkan gereja adalah rencana Tuhan, agenda Tuhan, maksud dan tujuan Tuhan. Maka itu gereja harus berdiri. Dan untuk mendirikan gereja di tengah-tengah dunia dengan satu cara saja. Bukan dengan militer, bukan dengan uang, bukan dengan power. Tapi gereja berdiri dengan cara Kristus datang dan harus mati di kayu salib. Berita apa ini? Di mana satu institusi didirikan dengan harus mematikan pemimpinnya yang mendirikan institusi itu. Tidak pernah ada. Tapi di sini Alkitab satu-satunya mencatat gereja berdiri di tengah-tengah dunia dengan satu cara. Kristus datang, inkarnasi jadi manusia dan mati di salib untuk mendirikan gereja.
untuk dengan kematiannya dia menebus kita menjadi umatnya, dia membersihkan kita dari dosa, dikuduskannya kita, dikhususkannya kita menjadi milik kepunyaannya, dan dipersatukannya lah kita orang-orang berdosa yang tidak layak ini dikuduskan menjadi satu kesatuan yang disebut menjadi keluarga kerajaan Allah. Inilah yang disebut sebagai gereja. Gereja, saudara sekalian. Jadi apa itu gereja? Melalui prinsip di sini kita boleh simpulkan apa itu gereja. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang berdosa yang telah menerima penebusan dari Kristus dan disatukan menjadi satu komunitas. Inilah gereja. Siapa gereja, saudara-saudara sekalian? Kita yang dipersatukan, kita orang-orang yang berdosa ini yang telah menerima penebusan Kristus itu menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kitalah gereja. Jadi gereja bukan dimulai dari tentang gedungnya atau kemewahannya. Gereja bukan dimulai dari bangunan yang tampak dari tembok-temboknya. Tapi dimulai dari yang dikatakan tadi dalam kitab Efesus. Gereja dimulai dari batu-batu hidup yang tersusun menjadi bait Allah. Siapa itu? Kita, saudara sekalian, kita. Sekarang coba lihat kiri kanannya. Ini gereja loh, ini gereja. Kamu gereja, kita gereja, gitu ya. Coba lihat yang lagi berantem sama suami istri, harus sadar pasanganmu itu gereja dan kamu adalah justru menjadi satu kesatuan. Kita gereja. Sebegitu seriusnya. Gereja adalah kumpulan umat tebusan Allah yang dipanggil menjadi satu. Dan di dalam terjemahan lain digambarkan bentuk gereja dipanggil menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Di mana Kristus adalah kepalanya. Inilah gereja. Jadi gereja bukan tentang perorangan. Ada lagu yang bisa diinterpretasi salah ya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Ya gerejamu ya gerejaku. Bukan itu poinnya. Tapi gereja di dalam kesadaran kita dipersatukan itu gereja. Kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Di dalam terusan dari kitab Efesus pasal 2 yang tadi kita baca, di dalam pasal 4 dari ayat 1 sampai 6, Paulus mengajarkan keistimewaan kita sebagai gereja. Digambarkan kita sebagai tubuh Kristus yang disatukan oleh Allah sendiri. Sekali lagi, kita ada di tempat ini bukan karena interest yang sama, bukan karena selera yang sama, tapi dipersatukan oleh Allah sendiri. Bersatu sebagai satu tubuh. Satu roh yang sama, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua. Inilah gereja. Jadi bukan kesatuan karena kesamaan selera kita, bukan karena kesamaan ras, bukan karena kesamaan ekonomi dan lain-lain. Ada begitu banyak sekarang gereja-gereja yang dibangun berdasarkan satu konsep yang homogen. Oh ya, gereja orang tua. Oh ya, gereja anak muda. Oh ya, gereja 1 jam saja. Orang yang suka ibadah cuma 1 jam. Di luar itu enggak usah masuk, enggak apa-apa. Semua dipuaskan hanya untuk memuaskan selera manusia. Itu bukan gereja. Bukan kesatuan karena, atau yang kedua, oh ya beda-beda sih kita. Tapi gereja jadi ada kenapa? Karena ada musuh yang sama. Nah, ini kan di dalam konsep militer mempersatukan orang itu dengan sugesti bahwa ada musuh yang sama. Mari kita bersatu. Tadi berantem. Di dalam film-film China kan banyak begitu ya. Kungfu satu sama kungfu yang lain berantem. Tapi ketika musuh Inggris datang menjajah China, tadi yang saling berantem, mari bersatu melawan Inggris. Begitu kan ya? Karena kesatuan musuh yang sama jadi satu. Itu bukan motif gereja. Kalau gereja hanya kita berkumpul karena ada musuh yang sama. Ada satu tujuan yang sama kita melawan musuh. Bukan itu tujuannya. Maka apa yang menjadikan kita gereja bukanlah karena ide kita, bukan karena agenda kita, bukan juga gereja menjadi berdiri karena kemampuan keuangan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita juga, melainkan bahwa kita disatukan oleh Roh di dalam kasih Allah Tritunggal. Ini berita firman Tuhan. Setiap kita ditebus, dijadikan satu, bukan untuk tentang diri saya berhenti di mana saya percaya Yesus lalu saya diselamatkan. Berhenti di situ, bukan. Panggilan keselamatan adalah panggilan untuk saya didamaikan dengan Allah dan dipersekutukan dengan bagian dari tubuh Kristus. Menjadi bagian dari satu kesatuan keluarga kerajaan Allah. Ini gereja.
Inilah yang diinginkan Allah di dalam keselamatan kita. Inilah panggilan dari keselamatan itu. Bukan panggilan tentang hanya urusan nanti saya ke sana mati masuk surga. Tapi dimulai dari sekarang ditebus untuk satu kesatuan sebagai gereja Tuhan. Menjadikan kita gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus. Kristus sang kepala, kita adalah anggota-anggotanya. Bahwa menjadi Kristen itu berarti kita menjadi gereja. Kita dijadikan manusia baru. Menarik, Alkitab tidak mengatakan kamu ditebus untuk dijadikan orang baik. Bukan. Melampaui itu saudara sekalian, bahwa di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Apa identifikasi kita menjadi baru? Menjadi gereja. Gereja didirikan oleh Kristus menjadi satu undangan, satu panggilan yang begitu mulia. Kita hadir sebagai kehadiran, saya pakai kalimat, sebagai representatif menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Bagaimana dunia mengenal Allah, bagaimana manusia orang di luar sana melihat kemuliaan Allah, bagaimana manusia melihat kerajaan Allah. Bukan dengan tembok-tembok power militer, bukan dengan sebuah kingdom kerajaan dengan prajurit yang begitu banyak. Tapi dunia melihat satu-satunya perbedaan, kerajaan terbesar di dunia. Bukan kerajaan-kerajaan dunia tapi kerajaan Allah. Lewat apa kerajaan Allah itu dihadirkan? Lewat kita sebagai gereja. Ini keseriusannya. Sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, mengapa gereja harus ada di tengah-tengah dunia? Apa itu gereja? Tadi kita sudah bahas di dalam poin pertama, maka yang kedua sekarang, mengapa gereja harus ada di tengah-tengah dunia? Harus ada enggak sih? Atau enggak harus ada? Kita masuk ke dalam poin ini bahwa saudara sekalian, inilah keseriusan kehadiran gereja di muka bumi. Gereja adalah pusat isi hati Allah di dalam alam semesta. Sekali lagi, gereja adalah pusat isi hati Allah di dalam alam semesta. Misi keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, tadi kita sudah bahas di atas, bukanlah sebatas urusan tentang jalan supaya saya, masing-masing individu berkata, saya selamat mati masuk surga. Enggak, Kristus turun ke dunia untuk menyatakan kemenangannya, untuk menyatakan kerajaannya dan kemuliaannya. Dan dari situ menyelamatkan kita menjadi gerejanya. Sebagai tanda atau sebagai bagian dari rencana besar Allah. Tuhan Yesus datang mendirikan gereja sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi. Ini signifikansinya. Inilah keseriusan kehadiran gereja di tengah-tengah dunia. Jadi apa yang menjadi panggilan terbesar dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Kristus? Apa yang menjadi agenda Allah di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita? Ini yang harus kita baik-baik pikirkan. Kalau saya selamat, lalu apa? Kalau Yesus harus mati untuk menebus saya, lalu apa? Semua orang mencari jalan selamat, tapi di dalam Kristus kita sadar keselamatan adalah anugerah Allah. Yesus yang datang, Yesus yang menebus saya dari dosa, Yesus yang mengeluarkan saya dari lumpur dosa. Sekarang saya menjadi orang-orang yang telah ditebus. Saya sekarang di dalam Kristus. Lalu apa? Lalu apa? Ya sudah, saya kan sudah di dalam Kristus. Yang penting saya cinta Tuhan, yang penting saya baca Alkitab. Pokoknya saya dengan Kristus. Tidak saudara. Tidak ada konsep keselamatan individual yang seperti itu yang menjadi tujuan Alkitab. Tentu ada aspek keselamatan individu secara personal, saya mengalami keselamatan, saya menerima anugerah Allah. Itu aspek yang sangat penting, tapi tidak pernah berhenti di situ. Tidak pernah panggilannya hanya di situ. Apa arti keselamatan? Mengapa Kristus harus sampai mati menebus dosa kita? Mengapa dia menebus kita dari dosa dengan cara seperti itu? Karena panggilan yang begitu mulia, dia datang, dia menebus kita untuk menjadikan kita bagian dari keluarga kerajaan Allah. Bahwa di mana kehendak Allah digenapi, Kristus bertahta di tengah-tengah dunia ini, kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui kemenangannya atas kuasa dosa. Dia mati tapi dia bangkit mengalahkan dosa. Dan setelah itu melalui kebangkitannya, dia menegakkan berdirinya gereja. Gereja sebagai komunitas yang kudus. Sampai kapan? Sampai nanti Kristus datang kembali. Maka inilah gereja. Maka gereja sebagai komunitas kudus. Inilah panggilan dari keselamatan itu. Inilah arti kita sebagai gereja. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab,
berbeda total konsep agama tentang kekudusan dengan konsep kekristenan. Agama menggambarkan atau menawarkan tentang perjuangan kekudusan individualistik saja, tentang bagaimana sayanya saja. Tetapi Alkitab menggambarkan kekudusan tentu sebuah perjuangan secara personal yang hanya bisa kita perjuangkan di dalam komunitas sebagai gereja. Nah, ini yang diberitakan oleh para rasul, ini yang diberitakan oleh para nabi. Di dalam gereja mula-mula ini juga yang menjadi dasarnya, yaitu panggilan keselamatan, undangan Tuhan menebus kita dari dosa untuk kita menjadi komunitas kudus. Komunitas kudus. Menarik kalimat ini, ada dua hal dikatakan di situ, komunitas kudus. Dua hal tidak bisa bedakan, komunitas kudus, tapi tidak bisa dipisahkan. Inilah gereja. Ketika ini dipisahkan, itu bukan gereja. Dan di dalam hal ini kita boleh mengerti bahwa panggilan gereja itu berbeda dengan dunia. Dunia mengejar salah satunya. Mari kita lihat saudara-saudara sekalian, untuk membentuk satu komunitas, satu kumpulan tanpa kekudusan itu gampang. Dari dulu sudah ada komunitas seperti ini. Paling tidak ibu-ibu arisan. Komunitas kan ya? Tapi tidak perlu ada kekudusan di situ. Yang penting jeng. Nah, mulai gosip dan segala macamnya. Atau komunitas apa? Ya banyak. Komunitas terlalu banyak di tengah-tengah dunia. Komunitas hobi. Komunitas kamera lah. Komunitas jalan-jalan lah. Komunitas makan lah. Komunitas olahraga lah. Semua dijadikan komunitas sekarang. Komunitas apa itu namanya? Komunitas klub bola lah, atau komunitas sekarang artis Korea sudah bentuk klubnya. Artis Koreanya sendiri tidak tahu, tapi di Indonesia begitu kuat fansnya. Jadi barang siapa yang mengkritik artis Korea, matilah dia, dibully oleh fansnya, komunitas ini. Nah ini komunitas-komunitas yang terbentuk di dunia. Terlalu gampang membentuk komunitas tanpa kekudusan. Ini yang dilakukan oleh dunia. Sebaliknya, dunia juga melakukan perjuangan kekudusan tanpa komunitas. Ada enggak? Ada. Dan sebenarnya itu enggak terlalu sulit. Orang bilang susah hidup kudus. Tapi ada orang-orang yang memperjuangkan kekudusan tanpa komunitas. Yaitu apa? Agama. Dengan cara menjalankan ritual-ritual tertentu. Orang-orang yang pergi mengasingkan diri. Bertapa jauh dari dunia. Kan itu sebuah proses pengejaran kekudusan. Di tengah realita dunia yang penuh konflik, maka dia mengasingkan diri. Dia berusaha bertapa, dia melakukan ritual ini dan itu. Dia melakukan sembayang ini dan sembayang itu. Demi perjuangan kekudusan, tapi tanpa komunitas. Sebuah perjuangan kekudusan individualistik. Sekali lagi saudara sekalian, bukan itu panggilan kita di dalam keselamatan. Tapi apa yang dipanggil Tuhan? Di dalam keselamatan dikatakan, kita diubahkan secara radikal. Kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Dipanggil untuk apa? Menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Menjadi satu komunitas kudus. Untuk hidup di dalam kekudusan dan dipanggil masuk ke dalam komunitas, yaitu gereja. Kekudusan di dalam komunitas, komunitas yang berjalan di dalam kekudusan. Dengan jalan itulah, melalui itulah, yang disebut gereja, disitulah Tuhan menyediakan pengharapan bagimu. Maka itu sebab keselamatan tanpa gereja itu kekosongan. Itu sebab dikatakan oleh Calvin mengutip kalimat dari Bapak Gereja abad ketiga Cyprianus yang disalah mengerti oleh Luther. Di dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Calvin mengatakan, di luar gereja tidak ada keselamatan. Bukan dalam pengertian gereja secara institusional. Bukan di luar gedung gereja nggak ada keselamatan. Tapi dalam pengertian kita sebagai panggilan yang ditebus adalah untuk masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tidak ada orang yang mengatakan pokoknya saya percaya Yesus. Saya tidak harus ikut agama, saya nggak harus ikut gereja, saya nggak harus ikut komunitas. Yang penting hati saya yang tahu saya sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu sebuah konsep iman fata morgana. Itu sebuah konsep iman yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Maka itu bukan iman yang benar. Tapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, apa arti undangan keselamatan? Kristus mati bagimu, menebusmu, menarikmu keluar dari dosa, menjadi satunya jalan pengharapan.
Semua orang cari selamat, semua orang cari pengharapan. Tapi selama dengan usaha diri membawa kepada kekosongan. Sebab kita begitu terbatas, kita begitu limit. Kita mempunyai usaha yang terlalu tidak dapat diandalkan. Sekarang satu-satunya jalan dari atas ke bawah yaitu Kristus yang menebus. Memanggil kita untuk membawa kita kepada satu jalan pengharapan, satu jalan pertumbuhan, satu jalan yang begitu indah untuk masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Untuk masuk ke dalam apa? Gereja yang membawamu kepada pengharapan, yang membawamu kepada sukacita kekal yang disediakan Allah. Maka bagaimana gereja di dalam Kisah Para Rasul, di dalam gereja mula-mula menghidupi hal ini. Demikian juga dalam surat-surat Paulus, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 15 juga sama seperti Kisah Para Rasul 2. Inilah yang dihidupi oleh gereja mula-mula. Mereka menjadi satu komunitas kudus. Di dalam minggu berikutnya kita akan bahas di dalam Kisah Para Rasul 2. Dikatakan mereka bertekun di dalam doa dan pengajaran Rasul. Dan mereka menjadi satu kesatuan di dalam kasih. Melalui kesaksian kehidupan mereka, mereka disukai oleh banyak orang. Melalui kalimat itu muncul pertanyaan. Jadi bagaimana mereka menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia? Di tengah-tengah sebuah keberadaan jemaat mula-mula gereja pada saat itu di tengah kekuasaan pemerintahan Romawi yang begitu besar. Kaisar Roma yang tak terkalahkan ratusan tahun. Lalu muncul satu yang namanya gereja menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana mereka berhadapan-hadapan dengan kerajaan Roma yang begitu besar. Yang dianggap gereja sebagai pemberontakan karena memberitakan tentang raja yaitu Kristus, maka mereka dianiaya, mereka dihancurkan, mereka akan terus dimatikan. Tapi apa yang terjadi? Gereja tidak bisa dibendung. Dengan apa? Apakah gereja punya power saat itu? Apakah gereja punya militer? Apakah gereja punya kekayaan? Apakah gereja punya institusi pemerintahan politik? Tidak ada satupun yang dimiliki oleh gereja mula-mula. Tidak ada. Tapi kabar baik yang ditawarkannya adalah apa? Hidup di dalam kesatuan sebagai keluarga kerajaan Allah menjadi satu kesaksian yang begitu luar biasa. Dengan cara hidup mereka sebagai komunitas yang kudus, bersekutu bersama, bertumbuh bersama. Cara hidup di dalam komunitas yang benar-benar beda dengan cara yang dunia hidupi. Berpegang kepada firman dan di dalam persekutuan. Ini yang dicatat oleh Alkitab. Maka itu yang membuat mereka disukai banyak orang. Di satu pihak melihat gereja dianiaya, harusnya orang mundur, jangan ikut-ikutan mereka. Tapi semakin melihat kehidupan gereja, bukan karena mereka kaya, bukan karena semua fasilitas ada, tapi karena kesatuan yang membawa mereka kepada sukacita yang tidak mungkin dibendung. Maka dari situ menjadi sebuah kesaksian yang hidup, membuat mereka disukai banyak orang. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 dikatakan, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan, jumlah orang yang diselamatkan ditambahkan. Jadi apa yang membuat orang mau ikut? Bukan karena hal-hal spektakuler di dalam gereja. Bukan karena ada power, tanda-tanda mukjizat, meskipun itu ada. Tapi bukan karena mukjizat orang menjadi bertobat. Bukan pula karena dari jemaat mula-mula ada iming-iming ikut Yesus menjadi kaya. Ada iming-iming, ayo ikut Yesus supaya mati masuk sorga. Bukan itu pemberitaan yang mereka beritakan. Sama sekali bukan. Melainkan mereka menghadirkan satu bentuk kehadiran kerajaan Allah di muka bumi melalui cara hidup gereja di dalam komunitas kudus menjadi satu kesaksian yang hidup. Ini undangan buat kita saudara sekalian. Mengapa kita ada di dalam gereja ini undangannya? Hadirnya kebenaran, hadirnya kasih bagi dunia, menjadikan kita sebagai gereja, sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan itu. Menjadi satu-satunya pengharapan bagi manusia, bagi orang-orang di sekitar kita. Semua itu hadir lewat siapa? Lewat kita sebagai gereja. Terlalu serius panggilan kita sebagai gereja. Sekali lagi itu sebab Calvin mengatakan di dalam pengertian yang begitu dalam, di luar gereja tidak ada keselamatan. Inilah yang diinginkan Allah, saudara-saudara sekalian, bagi kita umat pilihan yang ditebusnya. Bahwa kita sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus di tempat ini juga yang dipanggil sebagai komunitas, sebagai satu kesatuan yang dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Itu sebab ketika ada yang mengatasnamakan berani menjadi institusi gereja, membangun gereja, tapi keluar dari dasar firman Tuhan yang seperti ini, maka itu bukan gereja.
Orang-orang yang demikian, yang sedang terus memikirkan atau membuat gereja di luar dasar firman Tuhan, adalah orang-orang yang sedang berhadapan-hadapan dengan Tuhan dan sedang melawan Tuhan. Oleh karena itu, gereja sekali lagi adalah agenda Tuhan. Gereja itu milik Tuhan, bukan tentang kita. Maka beberapa hal yang kita boleh renungkan di bagian penutup ini. Gereja tidak boleh dijalankan berdasarkan agenda atau keinginan manusia. Gereja tidak menjalankan semua ritualnya, ibadahnya dan segala macamnya demi mensuplai perasaan manusia. Melainkan gereja harus tunduk kepada firman Tuhan. Gereja yang berdiri dengan motivasi yang berpusat kepada diri, kepada keuntungan diri, justru itu yang akan pertama kali menerima penghakiman dari Allah. Gereja tidak boleh tunduk kepada organisasi dunia, melainkan harus peka kepada dinamika pimpinan Roh Kudus. Inilah gereja, satu kesadaran untuk bersama-sama berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Maka gereja berjalan melangkah sebagaimana umat Tuhan yang dipimpin keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Mereka menjadi satu komunitas yang terus ikut pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ketika tiang itu bergerak, mereka harus bergerak. Ketika tiang itu berhenti, mereka harus berhenti. Inilah gereja di dalam konsep kesadaran kita mengikuti dinamika pimpinan Tuhan. Maka kita tetap harus mengingat, di satu sisi lagi memang kita adalah orang-orang yang berdosa. Gereja secara definisi tadi dalam poin pertama, kita sadari bahwa kita ini adalah kumpulan dari orang-orang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa yang telah mendapatkan anugerah Allah. Orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. And yet kita menjadi orang-orang yang masih saja kerap kali gagal untuk jatuh dalam dosa. Karena itu bukan berarti karena ada gereja maka semua sempurna. Waktu saya datang saya berharap orang-orang sempurna ini yang mensempurnakan saya. Bukan itu motifnya. Tapi di dalam kesadaran kita sama-sama dibangun, kita sama-sama bertumbuh melalui gereja Tuhan. Sama-sama orang berdosa yang bukan karena kebaikan atau kelayakan kita diundang masuk ke dalamnya. Tapi menjadi orang-orang yang sama-sama dipimpin untuk bertumbuh. Tentu di dalam gereja, waktu kita masuk ke dalam gereja akan ada perbedaan, akan ada gesekan, akan ada bahkan sampai kepada titik-titik di mana benturan. Mulai kita pikir, loh kok gak enak, kalau gitu mengerikan masuk gereja. Ada certain perasaan seperti itu memang saudara. Tapi kalau kita berpegang kepada bahwa kita orang yang disatukan di dalam Kristus. Ini yang menjadi kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Ada kesadaran bahwa Kristus menerima kita menjadi kekuatan kita untuk saling menerima satu sama lain. Ini panggilan kita. Maka tidak ada alasan di tengah perbedaan atau cara berpikir yang berbeda yang akan membuat kita mungkin ada benturan, tidak jadi alasan itu membuat gereja menjadi perpecahan. Gak bisa. Sebab gereja itu adalah keluarga kerajaan Allah. Namanya konsep tubuh, tentu beda-beda kan ya. Ada tangan, ada kaki dan segala macam. Gak homogen, heterogen. Dan ada fungsinya masing-masing, ada karunianya masing-masing. Nah di dalam hal itu bagaimana semua mengerjakan apa yang menjadi porsinya, tapi di dalam satu harmoni berdasarkan ketaatan kepada pimpinan sang kepala yaitu Kristus. Inilah gereja. Maka dalam hal ini gereja harus berjalan di dalam settingnya Tuhan. Aturan yang Tuhan sudah berikan untuk membawa kita kepada satu sukacita yang Tuhan sediakan. Yaitu berjalan di dalam kasih dan di atas dasar kebenaran firman. Ini yang membawa kita kepada sukacita yang Tuhan sediakan. Jadi bagaimana mungkin kita satu tubuh bisa terpecah-pecah? Itu namanya bukan gereja, itu bukan namanya satu tubuh, itu namanya mutilasi. Itu sebab saudara sekalian, orang-orang yang masuk ke dalam gereja Tuhan, tapi kita masuk dengan ego, dengan ada semangat iri hati, kompetisi atau bahkan dengan dendam atau dengan terpecah-pecah atau demi kepentingan diri kita masuk ke dalam gereja hanya untuk memuaskan perasaan kita, itu sama saja engkau datang untuk memutilasi gereja Tuhan. Engkau sedang datang untuk menghina pengorbanan Kristus. Bukan itu tujuan kita. Tapi kita datang untuk menyambut pembentukan Tuhan, menerima undangan Tuhan untuk kita dibentuk, untuk kita bertumbuh, untuk kita menjadi satu kesatuan sebagai warga keluarga kerajaan Allah. Ini gereja. Jadi gereja tidak boleh kompromi dengan dunia. Gereja harus hidup di dalam kekudusannya.
1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah engkau sebab aku Allahmu adalah kudus. Justru di dalam dan melalui gerejalah Tuhan mengundang kita untuk terus dibentuk menjadi orang-orang yang dikuduskan, dimurnikan menjadi semakin segambar dengan Kristus. Gereja tidak dipanggil untuk menyenangkan manusia. Gereja tidak dipanggil untuk servis apa yang manusia pengen lalu dibikin di dalam gereja. Bukan, melainkan gereja kita dipanggil untuk menggenapi kehendak Allah, untuk mengalami pembentukan dari Allah, untuk menjadi satu kesatuan yang memuliakan Allah, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah turun ke tengah-tengah bumi ini. Melalui siapa? Kita yang diundang masuk ke dalam gereja. Ini panggilan kita saudara-saudara sekalian. Itu sebab gereja, mengapa gereja harus ada? Sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah dan melaluinya anugerah Allah diberikan. Inilah gereja yang sejati. Inilah tugas panggilan engkau dan saya. Maka yang ketiga, mengapa kita perlu masuk ke dalam gereja? Efesus 2 ayat 22 tadi dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sebab hanya di dalam dan melalui gereja engkau dibangun, enggak ada tempat lain. Di situlah engkau menemukan pengharapan, di situ juga engkau mengalami pembentukan. Memang enggak gampang. Memang ada titik-titik di mana tidak enak karena perbedaan cara pikir, perbedaan masa lalu dan segala macamnya. Tapi melalui kesadaran proses pengudusan Tuhan, disinilah kita dipanggil. Maka gereja satu-satunya tempat yang ditetapkan Tuhan untuk menyalurkan alat anugerahnya. Untuk kita menikmati keselamatan. Nanti di dalam minggu berikutnya kita akan bahas ini secara khusus. Bahwa satu-satunya institusi yang Tuhan pakai untuk menyalurkan alat anugerahnya, means of grace, yaitu doa, firman dan sakramen, hanya lewat gereja. Di mana kita mendapatkan keteguhan di dalam keselamatan kita, di mana kita menikmati Allah di dalam keselamatan kita. Tuhan hadirkanlah alat anugerah, doa, firman, sakramen. Dan semua itu hanya hadir lewat gereja. Maka bagaimana kita terus berjalan dalam keselamatan ketika kita keluar dari gereja. Kita tidak menikmati alat anugerahnya Allah. Kita tidak berjalan di dalamnya. Maka kita bukan lagi jadi gereja. Kita akan terombang-ambing dengan dunia. Maka sekali lagi, gereja menjadi satu tempat di mana Tuhan mengundang kita untuk menerima kemuliaannya yang begitu besar. Itu sebab gereja berdiri, termasuk Gary di tempat ini berdiri untuk kita sama-sama menerima undangan Tuhan. Dan untuk membawa begitu banyak orang juga, bukan hanya kita, tapi orang-orang di sekitar kita untuk kita ajak, untuk kita doakan, untuk menerima undangan dari Tuhan. Untuk mengerti, untuk mengalami anugerah yang begitu besar yang Tuhan sediakan. Dan itu lewat gereja. Supaya bukan hanya kita, tapi orang di sekitar kita juga mengalaminya. Siapa itu? Mungkin itu keluarga kita. Mari kita berdoa untuk keluarga kita, Tuhan antarkan datang ke dalam gereja Tuhan. Siapa itu? Mungkin itu orang tua kita, saudara kita, anak kita atau tetangga kita. Siapa itu? Mungkin orang-orang yang ada di sekolah ini, ada begitu banyak Tuhan antarkan anak-anak datang ke sekolah ini dari berbagai tempat. Mereka atau orang tua mereka juga kita gumulkan dan kita doakan untuk masuk di dalam gereja Tuhan melalui gereja tempat ini. Siapa itu? Ada begitu banyak perumahan di sekitar sini, saudara sekalian. Perumahan daerah Sunter Hijau, apartemen-apartemen, atau bahkan sampai ke daerah Pulau Mas menuju ke Jakarta Timur sana. Begitu luas, begitu besar. Siapa yang membawa mereka? Siapa yang membuat mereka bisa mengenal Kristus? Kita, gereja. Ini panggilan kita bersama. Jadi ini bukan panggilan gembala sidang atau pengurus yang nanti akan juga dilantik di sini, tapi panggilan kita bersama untuk bertumbuh bersama, dibentuk bersama, dan melayani bersama melalui gereja Tuhan. Karena itu tidak ada satupun dari kita yang datang ke tempat ini untuk apa? Pertama, nggak ada Tuhan mengundang kita ke sini hanya untuk menjadi penonton. Spirit penonton, ya ke bioskop kan ya, saya bayar tiket, saya dipuaskan, saya pulang. Nggak ada orang datang ke gereja dengan cara seperti itu. Oh, saya beri persembahan kok, saya sudah memberi perpuluhan kok, ya sudah yang penting saya datang pulang. Nggak ada urusan dengan yang lain. Itu spirit penonton, itu bukan spirit gereja. Atau yang kedua,
Orang-orang yang memiliki spirit mentalitas tamu. Ya, saya hanya datang ke gereja untuk dilayani. Ya, semua orang harus memperhatikan saya, menyambut saya. Itu bukan mentalitas orang datang bertumbuh di dalam gereja. Atau yang lebih parah lagi. Yang pertama spirit penonton, yang kedua spirit tamu. Yang lebih parah adalah spirit pengangguran. Mentalitas pengangguran, yaitu mentalitas masa bodoh. Masa bodoh, ya kapan saya mau datang ya datang, kapan nggak datang ya nggak datang, nothing tulus kok. Ya suka-suka saya. Nggak ada orang akan bertumbuh, nggak ada orang yang masuk ke dalam gereja dengan spirit seperti itu. Tapi orang-orang datang menerima undangan Tuhan. Untuk apa? Masuk ke dalam anugerah Allah, masuk ke dalam pembentukan, masuk ke dalam komunitas kudus di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga kerajaan Allah. Implikasi praktisnya untuk kita dengar hari ini apa? Dimulainya Emery Sunter di tempat ini, lalu lantas kita mendengar ini apa? Apakah karena merasa Emery Sunter satu-satunya tempat tanda kehadiran Allah, kerajaan Allah? Tentu tidak, bukan saudara sekalian. Kita bagian dari gereja yang kudus dan am. Kita bagian dari orang-orang yang menerima undangan yang sama di dalam gereja di sepanjang sejarah. Sekarang kita ada di tempat ini untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Dua hal yang kita renungkan tutup di dalam Tuhan hari ini. Pertama, saudara, apa yang dunia lihat dari engkau dan saya sebagai gereja? Selama ini apa yang kita pertontonkan? Kehidupan kita sebagai gereja adalah sebuah film yang disaksikan oleh dunia. Pertanyaannya, dunia lihat apa dari kita? Dunia akan lihat Emery Sunter dengan kemegahan gedungnya? Atau dunia akan melihat kantongmu dengan keuanganmu? Dunia akan melihat kamu dengan powermu? Atau dunia melihat kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang dikuduskan? Yang mana? Apakah kerajaan Allah benar-benar nyata bagi dunia melalui kehadiran kita sebagai gereja, atau kita terus di batu sandungan yang mempermalukan nama Tuhan? Terlalu banyak orang melihat gereja sebagai sebuah tontonan yang mempermalukan nama Tuhan. Terlalu banyak orang berani mengatasnamakan gereja untuk menjadi batu sandungan. Tapi gereja yang sejati dipanggil untuk menghidupi panggilan Tuhan. Inikah panggilanmu? Kedua, pertanyaan yang serius untuk kita pikirkan juga. Apa yang mempersatukan kita di tempat ini? Apakah karena kita benar-benar menghidupi panggilan Injil? Apakah kita benar-benar mau menerima undangan Tuhan untuk menjadi satu komunitas kudus yang dibawa kepada pengharapan yang sejati, kepada sukacita kekal yang disediakan Tuhan? Atau hanya demi kepentingan kita atau selera kita, kesamaan selera maka kita dipersatukan? Atau, kita enggak yang itu, kita kan GRII, kita reform, kita disatukan. Tapi karena apa? Enggak juga karena dasar yang benar. Kita dipersatukan karena Pak Tong masih hidup. Banyak kali seliweran pertanyaan kita dengar di luar sana. Nanti gerejamu pasca Pak Tong bagaimana? Pertanyaannya bukan ada atau tidak. Pertanyaan ada bukan tidak adanya Pak Tong. Pertanyaannya bukan pasca Pak Tong gereja ini akan jadi bagaimana. Tidak saudara sekalian. Tentu kita berdoa dan kita bersyukur Pak Tong Tuhan pimpin untuk sebagai pendiri di dalam gereja ini. Di dalam kepekaan dan hikmat Tuhan yang diberikan kepadanya. Tapi apakah dengan beliau berakhir maka gerakan ini berakhir? Gerakan ini bukan gerakan beliau. Gerakan ini gerakan Tuhan yang dipakai Tuhan. Beliau untuk ada di tengah-tengah dunia ini melalui beliau. Gerakan ini ada. Ya. Maka pertanyaan yang terpenting justru bagi kita saat ini di dalam gereja ini kembali kepada calling dari Injil. Apakah kita mau menghidupi panggilan gereja sebagai komunitas yang kudus? Disitulah kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Inilah panggilan kita, di mana kita diundang untuk ada ketersalingan, ada pengampunan, ada kasih, ada persekutuan. Ada doa, ada pengajaran firman, ada jamuan bersama. Baru ada pelayanan bersama melalui satu kesatuan yang dibentuk bersama dan diutus bersama. God calls you in to send you out. Tuhan memanggil kita ke dalam untuk bersekutu, bertumbuh, untuk diutus keluar bersama. Menjadi saksi, menjadi alat kerajaan Allah. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih atas setiap kita, jemaat sekalian, marilah kita merenungkan kembali undangan Tuhan atas hidup kita. Khususnya kita memulai MRI Sunter di tempat ini, mari kita kembali. Mari kita masuk bersama-sama
menikmati panggilan Tuhan ini. Maukah engkau? Mari kita berdoa. Selidiki hati kami Tuhan, adakah kami menjadi orang-orang yang mau terus dibentuk Tuhan menerima panggilan Tuhan? Kami punya ekspektasi masing-masing, kami punya agenda masing-masing, tapi tundukkanlah hati kami kepada kebenaran-Mu, kepada undangan-Mu, kepada panggilan-Mu. Bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, dan Engkau mengundang kami, menebus kami dengan cara yang begitu berat. Kristus mati menebus kami, dan mengundang kami masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah, menjadi gereja. Tentu ada hal yang susah di dalamnya karena berbeda pandangan dan banyak orang. Tapi kami bukan tentang kami ditebus untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Di sini kami umat-Mu, kami mau Tuhan. Biarlah kiranya juga di tempat ini, MRI Sunter ada di tempat ini, menjadi gereja yang menjalankan dan meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi bagian dari gereja Tuhan yang kudus dan am, untuk kami bersama-sama mengerjakan panggilan Tuhan. Berkati kami gereja-Mu, ajar kami untuk menerima undangan-Mu. Kristus sudah mati untuk kami menjadi orang-orang tebusan-Mu yang bukan hidup untuk diri kami, tapi hidup untuk kemuliaan Allah di dalam kerajaan Allah. Dan di sanalah Tuhan menyediakan sukacita kekal, sukacita yang sejati bagi kami. Pimpin kami Tuhan, dengar seruan doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengan semua orang kudus di dalam sepanjang sejarah, kita boleh bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.